Bunda dan Juna masih ngadem ya Jun? Iya. Kita ada di tengah apa nih? Taman ya Jun? Iya. Jangan lupa teman-teman kalau mau beraktivitas di luar ruangan, di luar rumah, tetap protokol kesehatannya diperhatikan ya. Tetap pakai masker. Nah guys, kalau buat kalian tuh kalau siang-siang kayak gini panas nggak sih? Di sini walaupun kita ngadem judulnya ya Jun, tapi tetap aja nih cuacanya tuh kerasa banget panas, bakar gitu ya Jun rasanya. Nah jadi penting ya buat para ladies, para ciwi-ciwi nih yang mau beraktivitas di luar ruangan, tetap perhatikan perawatan untuk kulitnya, terutama kulit wajah, biar tetap bersih, tetap sehat, jauh dari jerawat gitu ya. Jangan lupa pakai sunscreennya. Nah pada kesempatan video kali ini Bunda dan Juna mau bahas soal jerawat. Nah, jerawat ya Jun, karena jerawat bukan jerawat ya. Karena beberapa minggu terakhir nih Bunda lagi musuhan banget gitu ya sama yang namanya jerawat. Jangan di skip dulu video ini, tonton sampai akhir ya, dan jangan lupa subscribe biar Bunda dan Juna lebih semangat lagi bikin videonya untuk memberikan informasi dan hiburan-hiburan yang menarik lain. Ayo di sini siapa yang nggak kenal sama yang namanya jerawat? Hebat banget ya Jun, seumur hidupnya nggak pernah berjerawat gitu. Iya kakak. Juna ya, Juna belum pernah berjerawat guys. Karena memang belum waktunya untuk berjerawat. Jadi di sini jerawat adalah bundelan kecil yang sangat menyebalkan. Bukan gitu ya definisinya. Jadi jerawat adalah gangguan kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebih. Nah, jadi jerawat itu terjadi nih ketika folikel atau tempat tumbuhnya rambut itu tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Iya kakak. Karena tersumbat itu akhirnya terjadi peradangan dan akhirnya menutup pori-pori kita, pori-pori di wajah kita gitu. Nah, jadi penting ya buat kita para ladies, buat para ciwi-ciwi, ayo perhatikan kebersihan dari wajah kita biar terhindar dari jerawat. Jadi memang nih yang namanya jerawat itu berhubungan sama yang namanya produksi minyak. Dan dalam tubuh kita ini ada kelenjar minyaknya guys. Oh, gitu. Dan kelenjar minyak paling banyak itu terdapat pada wajah, pada leher, pada bagian atas dada dan pada punggung. Makanya nih di bagian-bagian itu tadi rentan banget terkena yang namanya jerawat. Jadi untuk gejala jerawat itu sendiri sebenarnya kita bisa amati ya kalau si jerawat itu lagi main-main ke area wajah kita. Wow. Karena kita bisa lihat langsung sebenarnya ya apa yang terjadi pada wajah kita. Gitu. Nah jadi untuk gejala jerawat yang pertama adalah adanya benjolan yang berwarna kemerahan atau kuning. Kenapa kuning sih gitu ya? Karena biasanya ini jerawat memang ada nanahnya, ujungnya tuh ada nanahnya, jadi warnanya kuning. Nah selanjutnya yang kedua adanya benjolan di atas kulit. Yang ketiga adanya rasa terbakar atau panas karena si jerawat itu mengalami peradangan gitu ya. Dan yang terakhir yang keempat timbul rasa gatal. Wow. Jadi rasanya ini jari jemari kita pengen menari-menari gitu ya di area wajah kita, saking gatalnya, kadang saking panasnya juga pengennya gitu ya. Nah sebenarnya justru tangan-tangan yang menari-menari ini nih kalau kita biarin aja malah justru bikin si jerawat itu tadi semakin banyak. Guys, jadi jerawat itu kalau kita sering sentuh-sentuh, kita paksa gitu ya untuk dipencet, untuk dikeluarin isinya karena kita gemes nih. Oh my god. Itu bisa menjadi si jerawat ini mengalami peradangan gitu. Wow. Nah, akhirnya karena jerawat itu meradang, ini rentan terjadi hal-hal seperti yang pertama, jadi yang namanya pustula. Jadi pustula itu benjolan kecil yang berwarna kekuningan. Biasanya ini jerawat yang mengandung nanah gitu, yang karena di dalamnya ini ada nanahnya. Nah, jerawat ini nih yang akrab banget sama Bunda beberapa minggu terakhir nih di area dagu. Biasanya Bunda selalu ada yang namanya pustula. Iya kakak. Karena Bunda juga sebenarnya kadang suka gemes gitu ya, karena pengennya hilangin gitu, udah pencet gitu. Nah ini sini yang bikin akhirnya si jerawat itu meradang. Nah selanjutnya yang kedua ada yang namanya papula. Papula itu benjolan kecil yang berwarna kemerahan dan biasanya ini juga ada rasa nyeri gitu. Ada benjolan itu. Nah selanjutnya yang ketiga namanya nodul, yaitu benjolan
keras gitu ya, kemudian berada di bawah permukaan kulit. Udah gitu disertai rasa nyeri juga. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu kista atau benjolannya tuh besar gitu ya di bawah permukaan kulit dan disertai nyeri, dan juga di benjolan itu ada nanahnya juga guys. Nah jadi penting ya buat kalian yang sedang berjerawat, cukup perhatikan aja kebersihan, perawatan kulitnya, jaga kebersihan, Iya, kelembapan di Kakak. area wajah. Jangan sentuh-sentuh ya, apalagi sampai Oh, memencet. gitu. Takutnya nanti si jerawat itu justru my akan God. meradang dan pengobatannya nanti akan lebih lama, lebih Ngeri. susah gitu. Nah sebenarnya penyebab dari jerawat itu sendiri apa sih gitu ya? Yang pertama, ini memang karena berkaitan dengan produksi sebum atau minyak gitu ya yang berlebih. Ya, makanya juga penting nih perhatikan untuk para ladies, untuk para ciwi-ciwi juga, perhatikan juga apa ya, kosmetiknya, skincare-nya disesuaikan dengan jenis kulit wajah kalian. betul. Karena memang nih biasanya kulit my God. wajah yang berminyak ini akan lebih rentan terkena jerawat. Gitu. Dan penyebab yang kedua adalah karena nih si folikel atau tempat tumbuhnya rambut ini tersumbat oleh sel kulit mati dan minyak itu tadi. Jadi penting juga buat kita nih untuk selalu membersihkan sisa-sisa make up. Apabila kita habis keluar dari rumah ke mana gitu ya, pulang jangan lupa membersihkan wajah kita gitu. Dan selanjutnya yang ketiga, ini bisa terjadi karena adanya bakteri. Nah, yang namanya bakteri ya Jun, kan mini kecil gitu ya Jun. Kita nggak pernah tahu sebenarnya guys, ini bakteri nempel ke wajah kita tuh dari mana. Bisa mungkin dari gadget kita pakai telepon nempel lama gitu ya, gadget. Bisa aja nih dari sarung bantal yang selama ini kita pakai buat tidur gitu ya. Sayang banget sarung bantal ini nggak dicuci-cuci gitu ya. Nah sebenarnya sarung bantal ini nantinya ada bakteri di situ karena kita nggak rajin menggantinya, akhirnya nempel di kulit wajah kita. Nah itu juga bisa nih jadi penyebab tumbuhnya jerawat. Selanjutnya penyebab yang keempat itu adalah karena kita tidak bisa mengelola stres dan gaya hidup yang kurang bagus biasanya. Jadi kalau stres nih ya, namanya cewek gitu ya, kalau punya jerawat gitu kan sukanya habis itu cuma ngaca-ngaca, kayak gini apa aja, kok di sini aduh tambah besar ini, tambah banyak gitu ya, 1, 2, 3, 10, 15 gitu kan. Nah sebenarnya stres itu tadi yang nggak menyelesaikan masalah guys, jadi yang ada malah tambah banyak. Kita nggak fokus untuk menghilangkan, untuk membersihkan area wajah kita, tapi kita seperti meratapi nasib gitu ya. Tambah satu tambah banyak gitu. Jadi kita harus jangan stres gitu pokoknya. Kita berusaha, ayo semangat hilangin jerawatnya gitu. Dan untuk gaya hidup sendiri, kita juga harus perhatikan nih, kita harus punya gaya hidup yang sehat. Jadi tidak merokok gitu ya. Kemudian kurangi minum makanan yang berkalori dan tinggi gula. No junk food gitu ya. Dan tetap olahraga, minum air putih yang banyak. Selanjutnya yang kelima, itu biasanya nih karena perubahan hormonal. Jadi kalau pada wanita nih awal-awal mengenal jerawat nih biasanya masa-masa pubertas namanya. Jadi masa pubertas itu ya, ini memang jerawat tumbuh, itu nggak apa-apa, normal. Selanjutnya juga akan berulang setiap bulan, biasanya mendekati masa menstruasi. Dan yang terakhir bisa karena faktor genetik atau keturunan. Gitu ya guys. Ayo harus kenal dulu penyebabnya biar kalian juga bisa mengubah apa yang seharusnya diubah biar nggak ada jerawat lagi di wajah kita. Nah tadi Bunda sudah jelasin ya guys tentang penyebab dari si jerawat itu betah untuk tinggal di wajah kita. Pada kesempatan kali ini Bunda juga mau jelasin gimana cara mencegah biar si jerawat itu lepas dari wajah kita dan wajah kita kembali sehat, mulus seperti wajah Yuna, mulus tanpa jerawat. Nah, cara mencegah yang pertama adalah kita harus benar-benar memastikan wajah kita bersih sebelum kita pergi tidur. Kita harus bersihkan wajah, sisa-sisa make up seharian itu yang kita pakai sebelum kita tidur. Selanjutnya yang kedua, kita harus membersihkan wajah kita dengan facial wash sehari paling nggak 2 kali ya guys. Kalau Bunda pribadi sih sebelum Bunda pakai facial wash gitu ya, Bunda pakai micellar water dulu, kemudian saat mandi Bunda bersihkan lagi dengan facial wash. Selanjutnya yang ketiga, atasi stres. Jadi ayo siapa di sini yang kalau punya jerawat justru sibuk untuk memperhatikan perubahan dan bentuk ukuran dari jerawat itu sendiri. Jadi kita malah nggak fokus untuk merawat, untuk menjaga kebersihan dan gimana caranya jerawat ini sembuh. Tapi kita justru
stres, pada jerawat. Kayaknya sia-sia gitu ya, kita udah skincarean gitu kan, pagi malam berlapis-lapis gitu, tetap tumbuh jerawat. Ya iya, namanya kita wanita yang masih ada pada masa menstruasi, beberapa kali pasti ada tumbuh jerawat juga. Nggak apa-apa guys, santai aja. Kita justru harusnya lebih semangat untuk menjaga kebersihan area wajah kita. Nggak usah stres, nggak usah sering ngaca juga. Kok 1, kok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 RT, RW, semua gitu. Nggak usah gitu juga. Justru yang ada jerawat semakin banyak karena kita nggak fokus untuk membersihkan, justru fokus pada kaca gitu. Selanjutnya yang keempat, kita harus menerapkan pola hidup sehat seperti yang udah jelasin tadi ya. Nggak merokok, kurangi makanan-makanan yang gula tinggi, yang berkalori tinggi, no junk food gitu ya. Selanjutnya yang kelima, yaitu nih buat para cewek, buat para ladies yang suka berkosmetik, suka pakai kosmetik, perhatikan juga ya jenis kosmetik yang cocok untuk jenis wajah kita, jenis kulit di wajah kita gitu. Jadi nggak asal kayaknya nih lagi tenar nih, lagi viral nih kosmetik ini bagus gitu, terus kita beli. Enggak, kita harus perhatikan sesuai nggak sih dengan kulit wajah kita, yang berminyak kah, atau yang kering, atau yang normal gitu. Harus perhatikan gitu ya, dan pilih kosmetik yang non komedogen. Selanjutnya yang terakhir, kita harus rutin berolahraga dan juga minum air putih yang cukup. Nah gitu ya guys, yang bisa Bunda jelasin tentang jerawat. Pada video Bunda selanjutnya mungkin nanti Bunda akan bahas ingredients apa, komposisi apa skincare yang cocok untuk mengatasi kulit yang berjerawat. Tunggu ya guys. Bunda udah selesai bikin video tentang jerawat. Juna ada yang mau ditambahin nggak? Ayo bentuknya punya tebak-tebakan loh. Tebakan lagi guys, silahkan Juna. Bentuknya kecil, warnanya putih, jalannya cepat. Bentuknya kecil, warnanya putih, jalannya cepet. Apa guys? Kelinci? Bukan. Salah ya, terus apa? Kasih tahu nggak Kita ya? dong, udah jerah nih. Ya udah deh, jawabannya adalah nasi nempel di kereta. Nasi nempel di kereta guys, bus-bus ya Jun. Apalagi naiknya kereta ekspres ya Jun. Tahu-tahu udah sampai Jakarta nasinya. Nempel nasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh share ya. Jangan lupa klik tombol lonceng. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pipis dulu sebelum pupuk. Jangan ngomot. Terima kasih Dina. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.